Kehidupan bagi setiap anak manusia bagaikan matahari terbit, perlahan dan pasti sebagaimana lazimnya. Lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, bergelut dengan berbagai tuntutan hidup. Salah satunya memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu tidak semata-mata diperoleh begitu saja, tanpa sebuah usaha, yakni belajar dengan tekun dan perbanyak membaca buku, serta memiliki pengalaman hidup sebagai hal yang paling berharga. Buku adalah sebuah sumber yang paling besar di dalam melahirkan sebuah generasi muda yang berkualitas dan mumpuni. Di tengah-tengah arus globalisasi yang berkembang, dibuktikan dengan keberadaan gadget yang membuat setiap orang mudah memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. Hal ini menjadikan tantangan besar bagi keberadaan sebuah buku di tengah masyarakat. Hasil survei dari Program International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development, tingkat kepedulian dan kemauan masyarakat Indonesia untuk membaca tergolong sangat rendah. Hasil survei pada 2019, Indonesia menempati posisi ke-62 dari 70 negara atau berada di 10 terbawah. UNESCO juga mengatakan minat baca masyarakat Indonesia hanya mencapai 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Nah, bagaimana jika jendela dunia itu dapat kita temui di jalanan dan berbaur bersama masyarakat? Jendela dunia ini juga dapat kita temui dalam sosok seorang pemuda di Inspirasi Indonesia kali ini. Di masa pandemi saat ini, anak-anak seyogyanya menjalani proses belajar mengajar di sekolah atau tatap muka. Namun, kini harus menjalani proses belajar dari rumah. Hal ini membuat banyaknya waktu bagi anak-anak untuk bermain, bahkan memanfaatkan gadget dalam waktu yang cukup lama dan tanpa batas. Menghabiskan waktu dengan bermain gadget membuat mereka lupa dengan tugas yang diwajibkan untuk dikerjakan. Bahkan, untuk membaca buku, mereka tidak memiliki waktu lagi. Gemar membaca memang belum menjadi kebiasaan yang tumbuh di negeri kita ini. Meski indeks kegemaran membaca atau IKM semakin meningkat, pada 2016, Indeks kegemaran membaca IKM Indonesia mencatat skor 26,5% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 55,74%.
Melihat fakta dan kenyataan ini membuat hati seorang pemuda yang masih menjalani perkuliahan peduli dan terpanggil untuk melakukan suatu kegiatan meningkatkan minat baca generasi muda, khususnya di desa kelahirannya. Fikri adalah pemuda yang dilahirkan di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Tak apa yang tersirat dalam pikiran seorang Fikri yang masih tergolong berusia sangat muda. Melakukan kegiatan yang tidak biasa dilakukan kebanyakan anak muda seusianya. Sebuah kegiatan yang sangat positif, tanpa merasa malu dan canggung dengan remaja seusianya, ia lakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain pada kegiatannya ini. Setiap Senin hingga Jumat, Fikri menjalani aktivitas perkuliahannya. Sementara Sabtu dan Minggu, ia melakukan aktivitas untuk masyarakat banyak. Padahal, 2 hari itu tergolong waktu bermainnya seorang remaja di usianya. Inilah Fikri yang tanpa beban membentang beberapa terpal plastiknya sebagai tempat ia meletakkan dan memajangkan buku-buku kesayangannya untuk dibaca dan dimanfaatkan orang banyak. Menurut Fikri, apa yang ia lakukan ini adalah sebuah aktivitas perpustakaan dengan caranya sendiri, yakni membuka lapak perpustakaan di jalanan. Menurut saya sangat baik sekali program ini. Jadi anak-anak yang sekarang lagi PPKM gitu kan, bisa membaca yang tidak di sekolah, bisa berkegiatan di luar. Jadi ya baguslah untuk anak-anak ini. Jadi ada perkembangan, kalau bisa ya buka setiap hari, cuman masalahnya katanya bukanya hanya bisa weekend aja. Karena ya si adik itu berkuliah, lagi kuliah. Kalau si adik ini istiqomah, jalan terus setiap weekend, minat untuk membaca itu pasti tumbuh. Setiap sebuah kegiatan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari membutuhkan dana sebagai penyokong suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal masalah dana inilah, Fikri sebagai pendiri perpustakaan keliling dipastikan tidak memiliki dana atau menerima bantuan dari siapapun untuk perpustakaannya itu. Uang saku yang ia miliki ia peroleh dari orang tuanya yang sebenarnya untuk uang jajan dan kebutuhannya sehari-hari. Namun, oleh Fikri, ia sisihkan untuk membeli buku menambah koleksi buku perpustakaannya. Tentu jika kita berbicara tentang perpustakaan jalanan, yang saya inisiasi tahun 2018 akhir, tentu ini tidak bisa saya lupakan bahwasanya saya membaca sebuah buku dari seorang penulis Indonesia, Bung Firsa Besari. Di buku tersebut menceritakan sebuah kafe yang ada perpustakaannya. Banyak buku-buku yang berada di situ, buku-buku bersejarah lainnya, dan itu yang menjadi sebuah dasar mengapa saya membuat perpustakaan jalanan ini. Dari tahun tersebut mulai saya mengumpulkan buku-buku, dan juga di zaman SMA saya pada tahun 2015 sampai 2018 saya juga mengumpulkan buku. Memang saya memiliki hobi untuk membaca buku dan memiliki kecintaan terhadap buku tersebut. Di keterbatasan inilah, Fikri mampu melakukan sesuatu, berbuat untuk orang banyak dan bermanfaat bagi orang lain. Dan ini menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang anak muda Fikri Fadia Akilah. Semangat dan kemauan yang kuat
kerap membuat Fikri tidak mengenal waktu bermain yang menurutnya tidaklah bermanfaat bagi kehidupannya. Aktivitas Fikri membuka lapak perpustakaan keliling ini bagaikan gayung bersambut dan diakui bahwa masyarakat yang sangat antusias memilih dan membaca buku-buku yang dipajangkan Fikri. Meskipun tergolong buku-buku jadul atau yang sudah lama. Untuk memiliki dan membeli buku keluaran baru, Fikri harus bersabar mengumpulkan uang saku yang diberikan orang tuanya untuk kebutuhannya sehari-hari, sampai mencukupi untuk membeli sebuah buku yang dicari dan diinginkan masyarakat. Fikri, pemuda yang tergolong kekinian, ternyata memiliki hati dan keinginan yang sedikit berbeda dengan remaja-remaja lainnya, yakni senang melihat kebahagiaan dan kemajuan orang lain, terkhusus jika orang tersebut mencintai buku dan gemar membaca buku. Fikri dengan aktivitas perpustakaan jalanan ini memang tidak berdiri sendiri. Banyak orang mendukungnya, terkhusus dari pihak keluarga, orang tua, dan sahabat serta lingkungan di mana ia dilahirkan. Banyaknya dukungan dari masyarakat membuat Fikri semakin semangat, pantang menyerah dalam menjalani aktivitasnya ini. Meskipun tantangan dan pengorbanan materi, waktu, dan tenaga kerap ia hadapi. Apa yang dilakukan Fikri ini ternyata tidak hanya sekadar hobi dan keinginan yang tak berujung. Tentu karena emang saya berpikir bahwasanya buku menjadi sebuah harta bagi saya. Dan juga ketika mulai membuat perpustakaan jalanan bukan hal yang mudah bagi saya, karena tentu saya hadir di generasi, saya hadir di masa, saya hadir di lingkungan yang mungkin anak mudanya, mungkin orang-orangnya lebih mementingkan bermain game, nongkrong dan lain sebagainya. Saya hadir sebagai pembeda di situ. Dan menurut saya menjadi berbeda adalah sebuah keistimewaan bagi saya, dan itu yang membuat saya akhirnya ingin membuat perpustakaan jalanan ini. Tentu juga karena saya memiliki rasa bahagia ketika seseorang hadir di perpustakaan jalanan saya. Dia yang sibuk, dia yang sedang lalu lalang di jalan di depan saya tempat melapak. Namun dia menyempatkan sebentar saja, menyempatkan untuk hadir, membuka buku, membaca buku sebentar, walau akhirnya dia kembali dengan rutinitas dia. Namun itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya ketika ada orang yang bisa memiliki rasa kecintaan juga terhadap buku itu sendiri. Dan itu yang membuat saya ngerasa bahwa saya punya tanggung jawab moral untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah pemuda, hadir di tengah anak-anak untuk yuk bareng-bareng, yuk kembali lagi mencintai buku, yuk sama-sama lagi membaca buku, lupakan gadgetmu sebentar, lupakan gawaimu sebentar, lupakan aktivitasmu sebentar, mari membaca buku. Mari membaca satu lembar, membaca satu paragraf, membaca satu bab, sampai akhirnya kita selesai terhadap satu buku itu sendiri. Pengorbanan waktu, materi, dan tenaga, meski bermodalkan uang yang sangat minim, namun Fikri memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita yang besar, yaitu agar generasi muda saat ini mencintai buku dan gemar membaca.
Aktivitas kehidupan Fikri di tengah-tengah kehidupan remajanya ini, selain bermanfaat untuk banyak orang, ternyata sangat membantu terhadap sebuah aktivitas perpustakaan yang sesungguhnya, yang memiliki wadah, sarana, dan fasilitas yang memadai. Tokoh pendidikan setempat, Ibu Rasima, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dolok Masihul, memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap apa yang dilakukan Fikri Fadia Akila, seorang pemuda yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur. Ya, saya dengar itu sangat bagus ya. Apalagi untuk anak-anak muda punya inisiatif di masa pandemik membuat perpustakaan jalanan. Ini memacu atau meningkatkan motivasi mereka untuk mencari ilmu. Dan ini sangat harus didukung oleh pemerintah setempat ya. Agar masyarakat itu mencari ilmu tidak hanya di sekolah tapi di jalanan juga ada. Ini sangat baik untuk saya rasa. Harapan saya ke depannya perpustakaan jalanan ini difasilitasi oleh pemerintah minimal ya kecamatan untuk bisa dibesarkan, kemudian kita perbanyak daerah-daerah atau tempat-tempat yang mengadakan ruang baca bagi masyarakat umumnya. Indonesia sudah hampir 2 tahun mengalami masa pandemi yang berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakatnya, terkhusus aktivitas belajar mengajar tatap muka. Keberadaan perpustakaan tempat belajar mencari buku adanya di sekolah dan di sebuah gedung yang dikelola pemerintah. Kedua fasilitas dan sarana ini di masa pandemi seperti ini tentunya memiliki ruang lingkup yang dibatasi dan diatur oleh protokol kesehatan. Bahkan keberadaan perpustakaan sekolah saat ini tidak aktif dikarenakan tidak adanya proses pembelajaran mengajar tatap muka dilakukan. Sosok Fikri Fadia Akila benar-benar memberi sebuah nafas segar yang sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Sebuah kelompok tanpa batas yang ada di masyarakat Dolok Masihul, dimulai dari anak-anak dan orang tua, memanfaatkan keberadaan buku-buku bacaan yang digelar Fikri, yang tentunya dipersiapkan sesuai dengan usia yang ada di masyarakat. Fikri Fadia Akila yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang tulus dan luhur, berkorban dengan berbuat untuk kebahagiaan orang lain, mungkin sangat sulit dicari di tengah-tengah generasi milenial saat ini. Namun, inilah Fikri dengan moto hidup dan kehidupannya, berbuat baik kepada orang lain jauh lebih bermanfaat daripada bermain gadget yang menyita waktu tanpa menghasilkan sebuah manfaat. Bersama sahabatnya yang setia membantunya, Fikri membuka perpustakaan jalanan ini tidak hanya di satu lokasi saja. Namun, ia lakukan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, dari desa hingga ke kota. Semakin jauh kaki kita bawa melangkah, maka akan semakin banyak yang dapat dilihat. Dan akan semakin banyak juga yang akan kita dapati dalam hidup ini. Di dalam sosok Fikri, remaja yang masih berusia 22 tahun, banyak hal yang dapat dicontoh dan diambil, sehingga menjadi manfaat buat kita masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup berada di antara dua sisi pisau yang tajam, yakni berusaha dan berjuang demi meraih cita-cita yang diimpikan, serta kesuksesan, atau nyaman dan santai dengan sajian gadget yang membawa generasi muda menjadi malas dan tidak memiliki cita-cita yang akan dituju. Ada sebuah istilah yang ini menggambarkan bahwasanya buku itu sangat berharga. Buku itu tidak ada nilainya.
Ada sebuah istilah bahwasanya orang yang meminjamkan buku adalah orang bodoh dan orang yang mengembalikan buku adalah orang gila. Karena itu kami menganggap bahwasanya buku adalah harta benda, harta yang tidak ternilai harganya, dan buku sangat berharga bagi diri seorang. Makanya itu kayaknya kalau untuk dikembalikan atau dipinjamkan ke orang lain sangat ada rasa menyesal, ada rasa yang tidak bisa diungkapkan bahwasanya harta benda sendiri harus di tangan orang lain lagi. Perpustakaan jalanan ini bagi saya adalah sebuah langkah awal untuk langkah yang besar nantinya. Karena saya nggak ingin buku-buku yang sekarang ada dengan saya ada di perpustakaan jalanan nantinya hanya sebagai tumpukan harta-harta yang hanya segelintir orang bisa melihat itu sebagai harta. Maka dari itu ada tanggung jawab moral saya untuk membuat itu menjadi konsumsi semua orang. Karena saya ingin suatu saat nanti semua orang melihat buku sebagai harta benda. Jangan pernah sia-siakan waktu dan perjalanan hidupmu hanya karena sebuah permainan yang sifatnya menggoda sesaat, akan tetapi membawa kehancuran bagi masa depanmu. Manfaatkan waktu dan perjalanan hidupmu dengan sebaik-baiknya demi mencapai suatu harapan dan cita-cita. Karena perjalanan hidup yang sudah dilalui atau masa remaja yang manis dan indah tidak akan pernah bisa terulang lagi. Pemirsa, Fikri adalah seorang pemuda yang tidak ada bedanya dengan pemuda lainnya yang jelas gemar menggunakan gadget. Namun, inilah Fikri yang memiliki prinsip hidup bahagia jika memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sampai jumpa di Inspirasi Indonesia mendatang.